Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Hadirin saudaraku, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan dan memilih kita menjadi segolongan hamba-hambanya yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah. Bukan hanya ketika kita dalam keadaan susah saja, tapi kita dekat dengan Allah ketika kita dalam keadaan senang. Karena berapa banyak manusia hari ini ketika mereka dalam ujian, ketika mereka dalam kesusahan, mereka senantiasa dekat dan mengadu kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika Allah menitipkan kesenangan dan kebahagiaan kepada mereka, sering sekali kesenangan dan kebahagiaan itu lebih mereka cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menangis ketika mereka kehilangan hartanya. Banyak orang yang bersedih ketika mereka kehilangan jabatannya. Banyak orang yang berduka berkepanjangan ketika mereka berpisah dari orang-orang yang dicintainya. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang bersedih ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita. Kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi firrighai ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah ketika kamu dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan susah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, menjalankan segala sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, kita berdoa semoga kita semua yang ada di sini beserta anak cucu keturunan kita dan keluarga-keluarga yang kita cintai menjadi golongan umat-umat Rasulullah yang akan bersama dengan beliau di dalam syurga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku manusia dan hamba yang diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna, tapi pertama sekali sebenarnya tujuan dari penciptaan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai hamba yang akan beribadah kepadanya. Maka wajarlah kalau pada akhirnya begitu banyak orang-orang yang rela mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan dirinya hanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja begitu disayangkan berapa banyak orang-orang yang terkadang diberikan kemewahan dalam hidup, mereka diberikan harta, diberikan kekuasaan, bahkan diberikan usia yang panjang, tapi terkadang semua itu tidak menyadarkan mereka bahwa mereka senantiasa untuk dekat dengan Allah. Maka sebaliknya, ketika mereka diberikan harta dan kekuasaan itu, terkadang harta dan kekuasaan itu membuat mereka bangga dengan kezaliman dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan, kata Rasulullah, man atat alaihi arba'una sanata wa lam yakhdhib khairuhu syarruhu falyatahajjar ilan nar. Barang siapa yang umurnya telah sampai 40 tahun tapi perbuatan baiknya tidak bisa mengimbangi perbuatan buruk yang pernah dia lakukan, falyatahajjar ilan nar, maka bersiaplah ia dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi pukulan bagi kita. Coba bayangkan hari ini, bukan hanya usia di bawah 40 tahun, tapi terkadang begitu banyak orang yang diberikan Allah kesempatan berusia panjang, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun juga, tapi tidak juga terpanggil mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah sebenarnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yang pertama, ibadah yang paling dicintai Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Salatlah kalian pada waktunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya ibadah yang satu ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu may yakunu 'abdun min rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'a." Sedekat-dekatnya hubungan antara manusia dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa aktsaru du'a, maka perbanyaklah meminta pada saat itu. Tapi sayang, sungguh sayang, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan ada 6 hal yang aku herankan terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Dan salah satu dari yang 6 itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, aku heran ketika begitu banyak umat Islam yang berlomba-lomba membangun masjid dengan begitu mewahnya, dengan begitu besarnya, tapi ketika azan berkumandang di masjid itu, begitu sedikit orang-orang yang hadir untuk salat berjamaah di dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebuah kisah dari Abdullah bin Ummi Ma'tuf menjadi pelajaran buat kita. Seorang sahabat Nabi yang buta, suatu hari dia berkata dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya buta. Apakah ketika azan berkumandang saya wajib melaksanakan salat berjamaah? Pada saat itu tidak ada orang yang menuntun saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Apakah ketika azan berkumandang engkau mendengarnya?" Maka kata Abdullah bin Ummi Ma'tuf, "Saya mendengarnya ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Hadirlah, wajib atasmu untuk hadir berjamaah." Saudaraku yang dimuliakan Allah, bayangkan laki-laki yang buta saja tidak mengurangi kewajibannya dalam menghadiri salat berjamaah, apalagi manusia lain yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan fisik yang lebih baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, ibadah yang paling dicintai Allah adalah wal jihadu fi sabilillah. Jihadlah kalian di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan hartamu, dengan jiwamu, sungguh itu lebih baik jikalau kalian mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang-orang yang Allah berikan, Allah titipkan keleluasan harta. Pertanyaannya, berapa yang dia keluarkan untuk dunia dan berapa yang sudah dia kurbankan untuk membuktikan dia cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada para kekasih-kekasihnya untuk menunjukkan keimanan dan ketakwaannya. Allah tidak menyuruh kita berkurban seperti bagaimana Allah menyuruh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya satu-satunya pada saat itu. Allah tidak menyuruh kita berkurban dengan harta yang begitu luar biasa dan satu-satunya buat punya kita, bukan. Tapi Allah hanya ingin bertanya, ketika aku titipkan kepada engkau harta, berapa dan apa yang telah engkau persembahkan untuk membuktikan bahwa engkau cinta dan sayang kepadaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau takkan sampai kepada kebaikan yang paling sempurna sebelum engkau menafkahkan dari apa harta yang paling engkau cintai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga, ketika Rasulullah ditanya tentang ibadah yang paling dicintai Allah, maka Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua yang hadir, yang salat beribadah hari ini adalah anak yang lahir dari rahim seorang ibu dan besar karena cinta dan sayang seorang ayah. Ibu mengandung kita 9 bulan lamanya, melahirkan kita bersimbah darah, bertaruh nyawa. Bahkan terkadang dia malam tak nyenyak tidurnya karena takut kita digigit nyamuk. Begitu juga dengan ayah.
banting tulang, peras keringat, ringkih badannya, terbakar kulitnya, melepuh tangannya hanya untuk menyekolahkan kita dan memberi nafkah buat kita. Begitu luar biasanya perjuangan ayah dan ibu dalam kehidupan kita. Tapi begitu alangkah sayangnya berapa banyak anak-anak hari ini, ketika orang tuanya kaya, anak dijadikan seperti raja. Tapi ketika anak yang kaya, orang tua seolah-olah menjadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Satu orang tua bisa membesarkan 2, 3, 4, bahkan 5 anaknya. Tapi 5 anaknya belum tentu sanggup mengurus orang tuanya di hari tua menjelang kematiannya. Begitu bangganya seorang ayah melihat anaknya bisa sekolah. Begitu bangga seorang ayah dengan tangannya dia mencari nafkah, dia didik anaknya, dia besarkan anaknya. Tapi pertanyaan, banyakkah anak yang bangga dengan keadaan orang tuanya? Sebanyak apapun kekurangan anak, orang tua rela berbohong demi memuji anak-anaknya di hadapan kawan-kawannya. Tapi begitu anak melihat orang tuanya miskin, terkadang dia malu mengatakan itu ayahnya, itu emaknya terhadap kawan-kawannya sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita bisa belajar dari bagaimana kisah 2 orang saudara di Saudi Arabia. Ketika dua bersaudara saling berkelahi di pengadilan tinggi Saudi Arabia, mereka bertengkar bukan karena memperebutkan harta waris yang ditinggalkan orang tuanya, tapi mereka berseteru karena mereka memperebutkan hak asuh untuk memelihara ibunya yang sudah tua. Selama ini ibunya dijaga oleh sang kakak, sang abang bernama Al-Harbi. Al-Harbi merawat ibunya dengan cinta dan sayang. Laki-laki yang hidup sederhana itu tinggal di pelosok desa kota Madinah. Lalu kemudian suatu hari pulanglah sang adik, laki-laki yang sudah kaya, laki-laki yang sudah sukses, punya rumah di kota, punya mobil yang mewah. Lalu kemudian adiknya berkata, "Ya abangku, biar aku yang merawat ibu, karena rumahku di kota dekat dengan rumah sakit dan aku punya mobil. Andai ibu sakit, aku bisa membawanya segera ke rumah sakit." Apa kata kakak? Apa kata sang kakak Haizan Al-Harbi? Kata sang kakak, "Ya adik, Allah menitipkanmu harta, tapi Allah tak titipkan itu kepadaku. Allah titipkan engkau jabatan, Allah tak titipkan itu kepadaku. Tapi aku tak sedih, karena aku bahagia ketika aku bisa merawat ibu yang sudah tua renta dengan cinta dan sayang, sebagaimana ibu merawatku di waktu kecil dulu dengan cinta dan sayang." Adiknya tak terima dan mengadu ke pengadilan tinggi Saudi Arabia. Pada akhirnya pengadilan tinggi Saudi Arabia memutuskan bahwa adiknya yang lebih berhak menjaga ibunya yang sudah tua, dengan alasan rumah adiknya di kota dan dekat dengan rumah sakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mendengar keputusan itu, Haizan Al-Harbi bersimpuh dan menangis di pengadilan tinggi karena dia telah merasa kehilangan kunci surga yang selama ini dia jaga dan dia rawat. Bayangkan dengan kita hari ini, berapa banyak seorang laki-laki karena cintanya kepada istrinya, dia bisa bangunkan rumah istrinya, rumah yang besar. Dia bisa belikan baju istrinya, baju yang bagus. Dia bisa berikan istrinya uang yang banyak. Tapi ibunya tinggal di rumah tua. Ibunya susah tak makan, dia tak peduli. Ibunya sakit, tak pernah dia tanya, adakah uang ibu untuk berobat. Dia tak tanya kepada ayahnya yang tua, adakah uang ayah sekedar hanya untuk membeli kopi di warung kopi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang tua tak meminta banyak dari anaknya. Orang tua tak meminta anaknya bangunkan dia rumah yang besar. Orang tua tak meminta anaknya memberikan uang yang banyak kepadanya. Melihat anaknya bahagia, dia lebih bahagia daripada anaknya, walaupun anaknya lupa kepadanya. Saudaraku, andai hari ini orang tua kita sudah tiada, berdoalah kepada Allah dalam segala ibadah kita. Mohonkan ampun atas dosa-dosanya. Mungkin tak ada, mungkin begitu sedikit pahala sedekah ayah mak kita, karena dulu ketika dia hendak sedekah, kita berkata, ya, uang sekolah belum dibayar, uang yang dia siapkan untuk sedekah itu dia bayarkan uang sekolah kita. Mungkin ada puasa yang batal ketika dia ke sawah di siang hari panas terik, tak sanggup dia melanjutkan puasa sampai petang, dia batalkan, dia lupa mengkodonya. Mungkin ada solatnya yang tertinggal karena sibuknya mencari nafkah buat kita.
maka ampunkan dosa buat ayah kita, juga mak kita. Mungkin lisannya pernah berbohong demi menyenangkan hati kita. Mungkin tangannya pernah mengambil sesuatu yang haram demi membelikan sesuatu yang kita minta. Tapi kalau hari ini Allah masih izinkan kita ketemu dengan mak kita, ketemu dengan ayah kita, bahagiakan mereka, bahagiakan mereka, cintai mereka selagi mereka masih ada. Nanti kalau mereka sudah tak ada, ribuan tetes air mata yang kau jatuhkan dari matamu tak ada artinya. Kenapa? Karena ia sudah masuk ke dalam liang lahat dan esok lusa kau tak akan kembali bertemu dengannya. Maka bahagiakan emakmu walaupun hanya menyisihkan 1 jam setiap hari waktu untuknya. Bahagiakan ayahmu walaupun kau hanya membelikan pakaian yang murah untuknya. Percayalah, Rasul katakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada pada ridanya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Engkau bahagiakan orang tuamu, Allah akan membahagiakanmu. Tapi engkau sakiti orang tuamu, engkau zalimi orang tuamu, Allah akan menyakiti, Allah akan menghinakanmu. Muliakanlah kedua orang tuamu karena mereka bangga terhadap kita anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.